Ada orang-orang yang dengan santainya, atau kita sendiri kadang-kadang. Jadi kadang-kadang kita itu mengomentari dengan kejam, menilai orang lain dengan kejam, tapi banyak kendor terhadap diri kita sendiri, yang kadang-kadang pelanggarannya lebih parah dari orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Salat makanya nggak boleh larak sana, larak sini. Yang lihat sana, lihat jam dinding, atau baca semen Gresik. Makanya yang pakai, yang sholat ke musola kalau bisa ya kalau nggak sempet salin ya gua pakai rompi kayak pakai jaket. Jaketnya langsung bacaannya macam-macam. Ya, jangan sampai ya bajunya sih putih, belakangnya aloem nih ya. Namanya satu-satu. Akhirnya Pak Isa karena juga imamnya terlalu panjang, nungguin imam selesai dia lirik-lirik ya, yang menyenangkan, nyapa, walaupun dia belum ke musola ya tetap menyapa bertetangga. Jadi contoh gimana kalau gimana tetangganya mau tertarik ke musola? Orang-orang musola misalnya, orang musola yang paling sering ngutang lah, gua nggak ke musola nggak ngutang kan misalnya gitu, gua nggak ke musola nggak pernah menggunjing, yang kedengeran berantem ternyata orang-orang DKM misalnya ya, gimana orang mau tertarik ke musola orang dia nggak dapet contoh. Ustadz kok kayaknya bebannya berat banget Ustadz. Enggak begitu, karena kita juga potensi pahalanya besar. Oh tuh lihat orang-orang DKM hidupnya kok kayaknya nggak pernah punya masalah gitu ya, padahal setiap orang punya masalah. Karena apa? Apa yang dia dapat dari musola lewat ritual ibadah riyadhahnya, dari sholatnya, baca Qur'annya. Cobalah sesekali, setiap kali maghrib, malam minggu, malam ahad, tunggulah isya, baca Qur'an. Kalau bisa syukur-syukur bikin majelis Qur'an, yang bisaan sedikit disimak. Ini mah jangankan yang belum bisa, yang udah bisa juga males berlama-lama. Ingat ya, orang yang nggak bisa, gatel gitu ya, nggak bisa berlama-lama di masjid atau di musola, itu ciri-ciri orang munafik. Karena orang munafik itu di dalam musola dan masjid seperti ikan di daratan. Ya, orang-orang yang beriman di masjid, di musola itu betah, ya betah seperti ikan dalam air. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika ada masalah dengan siapa? Fatimah, itu larinya ke masjid, ke musola. Tiduran, baca Quran, wirid, berzikir. Cobalah. Bahkan beberapa ulama merumuskan kalau ada yang pernah masa-masa mudanya lewat, banyak dosa, pernah ninggalin sholat, maka diisi 5 waktu itu. Saya pernah sampaikan ya, setelah subuh sampai isyraq, ya sebelum maghrib, setelah maghrib sampai isya 3. Nah, kemudian kapan lagi? Nah, ketika tahajud, itu sebelum subuh. Nah, itu banyakin ibadah di waktu-waktu itu. Kemudian perumpamaannya apa? Jadi jangan banyak mengumbar pandangan ketika sholat, karena konsentrasi dimulai dari situ. Kalau puasa itu seperti junnah, seperti tameng, dan orang yang kehilangan ya, dan sedekah itu seperti orang yang menyelamatkan dari sesuatu yang tidak bisa dihindari dan sangat membahayakan ya. Jadi adu itu artinya musuh. Nah ini kemudian menjadi perhatian kita bersama. Ternyata sesuatu yang paling penting setelah memurnikan ketauhidan kita, ketaatan kita, keyakinan kita, itu adalah dari zaman Nabi ke Nabi adalah sholat. Makanya tidak berlebihan ketika para ulama selalu menghubung-hubungkan ketika orang bermasalah, yang pertama kali didiagnosa itu sholatnya ya. ATM udah di depan mata ya, transferan udah ada, tiba-tiba lupa PIN, tertunda lagi dapat rezekinya ya, dapat rezeki, ternyata orang yang nganterin rezekinya kitanya nggak ada, dititipin orangnya, habis itu keluar kota dititipin, yang harusnya diterima hari itu ternyata diterimanya pekan depan. Dan banyak halangan-halangan lain. Oh, apa yang kita evaluasi? Oh, mungkin sholatnya masih sering di akhir waktu, sholatnya masih sering ditunda-tunda. Ada orang-orang yang dengan santainya, atau kita sendiri kadang-kadang
Jadi kadang-kadang kita itu mengomentari dengan kejam, menilai orang lain dengan kejam, tapi banyak kendor terhadap diri kita sendiri, yang kadang-kadang pelanggarannya lebih parah dari orang lain. Melihat orang lain Jumatan main HP, batal. Jumatan jangankan buka sofi, baca status, buka Instagram, buka sosmed, balas chat itu batal. Gimana kalau bicara Ustadz? Bicara berbeda pendapat. Kalau saya lebih cenderung kalau bicara tidak sampai membatalkan. Apalagi misalnya menjawab sholawat, menjawab amin, itu tidak. Karena di kata-katanya pun bukan wala takallam, tapi wala tatakallam. Tatakallam dengan takalam itu beda. Ya, artinya ngobrol. Yang membatalkan jelas ngobrol. Nah, jadi ini yang beberapa hal sampai kepada hadis tentang bagaimana hubungannya. Ternyata hubungan yang paling erat dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala itu 5 perkara tadi. Yang kelima itu satu lagi ya, sebenarnya zikir. Jadi salat ya. Jadi salat, kedua puasa, pertama salat ya. Kedua puasa ya. Ketiga tadi sedekah ya. Yang keempat itu adalah pendukungnya adalah zikir. Jadi zikir ini sangat-sangat bermanfaat sebagai tameng, sebagai benteng. Makanya di sini dikatakannya sebagai benteng, sebagai benteng perlindungan, sebagai tameng. Makanya ini kalau bisa jangan pernah tinggalkan zikir mau tidur, zikir ketika pagi ya. Jangan ditinggalkan zikir pagi, zikir petang, itu sebagai tameng buat kita. Jadi Bapak tahu, maaf, misalnya tugas security, kapan malingnya masuk? Ketika dianggap dianya lagi lengah. Karena tugasnya rutin, sesuatu itu berulang, biasanya lengah, ya kan? Biasanya juga nggak ada, aman biasanya. Nah, jadi ketika ada anggapan biasanya aman, nah itu yang mulai masuklah kejahatan-kejahatan. Sama seperti orang zikir. Orang zikir itu lengah sedikit, setannya masuk. Tapi pernah ada orang yang datang kepada Imam Al-Ghazali, "Ya Imam, kenapa saya udah zikir, tapi kok kayaknya bisikan jahat, pengennya mampir ke tempat-tempat remeng-remeng gitu ya, nggak bisa jaga pandangan, ngomongin orang, marah-marah nggak jelas. Kalau marah pada posisinya bagus, tapi kalau marah-marah yang tidak terkendali itu setan." Kata Imam Al-Ghazali, "Ya wajar anakku, muridku, saat engkau merasakan zikir tidak bisa menghindarkan engkau dari sesuatu atau gangguan setan, itu seperti orang yang ngusir-ngusir anjing tapi bawa jeroan, bawa tulang, bawa ya segala macam yang disukai oleh anjing. Jadi syuh, tapi di piringnya banyak jeroan. Apa jeroan? Daging, tulang dan macam-macam itu ya Syekh. Kata Syekh ya, siap menjawab apa itu? Satu, sombong. Kedua, dengki, dan segala penyakit hati. Itu makanan setan yang paling disukai. Jadi kalau zikir nggak bisa menyingkirkan atau mengeluarkan penyakit-penyakit dalam hati kita. Dengki, masih suka seneng melihat orang lain susah, masih nggak suka kalau ngelihat orang dapat rezeki, kelihatannya orang kelihatannya lebih kaya. Karena ada orang-orang kaya yang menampakkan, ada orang-orang kaya yang tidak menampakkan. Demikian yang bisa saya bahas, saya sampaikan. Banyak mungkin kekurangan atas keterbatasan ilmu saya. Semoga bermanfaat. Ini tentang bagaimana kita menjaga ketauhidan kita. Baik, sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, menjadikan kita istiqomah atau senantiasa mencintai ilmu dan datang ke majlis ilmu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.